Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti Rahayu. Saya berasal dari Lampung dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan dengan pendidikan, hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradat akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran merupakan proses penerapan nilai-nilai agama, moral, etika, dan estetika yang ditanamkan melalui pendidikan dalam upaya mengembangkan kecerdasan spiritual, kepribadian karakter, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, saya akan menceritakan satu tokoh Islam yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dan dalam beragama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Hamam. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Kedisiplinan ilmu merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap individu dalam menjalani aktivitas, terutama dalam hubungan internasional. Dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti dalam segala hal yang kamu kerjakan. Jadi, dalam hubungan internasional terdapat ilmu yang bersifat interdisipliner. Dalam sejarah dan perkembangan studi HI terdapat disiplin ilmu yang turut berkontribusi dan berpengaruh di dalamnya. Disiplin ilmu tersebut antara lain ilmu politik, filsafat, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Kedisiplinan ilmu dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai metode-metode untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional. Dalam kajian hubungan internasional, kedisiplinan ilmu sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan menghasilkan temuan-temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmuwan atau ulama yang akan saya ambil adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam Sunni dari Mesir yang memiliki pengaruh besar di dunia Arab. Ia adalah pendukung aktif gerakan Islam politik dan sering muncul di media sebagai komentator politik dan agama. Beliau juga merupakan ketua Persatuan Ulama Islam Internasional. Syekh Qaradawi telah mempengaruhi pemikiran politik Islam di dunia Arab dan sekitarnya. Salah satu karya yang bisa kita lihat sekarang adalah Min Fiqh Dauliyah Al-Islam, atau sering disebut dengan fikih kenegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rizaldi. Saya berasal dari Kota Semarang dan saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 21323223.
Baik, di sini saya akan menjelaskan integrasi antara ayat Al-Quran dengan ilmu biologi. Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, model integrasi yang digunakan dalam menggabungkan informasi keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan adalah mencari ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan konten biologi. Adanya integrasi antara pembelajaran ilmu biologi dan ayat-ayat Al-Quran dapat secara konsisten mengembangkan sumber daya yang terjamin untuk mengeksekusi informasi yang dimiliki dan dibentengi spiritualis yang kuat dalam menjalankan kehidupan. Banyak hal yang telah dibahas namun tidak seluruhnya terekam dalam Al-Quran. Selanjutnya, pendidikan biologis berbasis Al-Quran saat ini dapat menjadi salah satu pendorong bagi umat Islam untuk menjadi manusia yang beriman secara cerdas dan secara kritis. Yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, Al-Quran dapat digunakan untuk menjelaskan teori-teori biologi. Al-Quran berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia untuk memahami berbagai peristiwa alam sebagai petunjuk Allah. Selain itu, sebagai pedoman untuk terus menjadi pendorong bagi umat Islam dalam menekuni dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, ayat-ayat Al-Quran juga mengandung batasan-batasan yang harus kita tingkatkan dalam menjalani kehidupan ini agar keadaan di pemukiman bumi tetap terjaga dengan baik dan benar. Baik, di poin selanjutnya saya akan menceritakan tentang tokoh disiplin ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir pada tahun 619 Masehi. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuk membedakan nama Abdullah yang lain. Dia merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dari itu dia dipanggil Ibnu Abbas atau anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummu Al-Fat Lubabah yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam yang merupakan teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Nabi Muhammad merupakan anak dari Saibah bin Hashim, lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Ayah Abdul Muthalib adalah Hashim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hashim dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Ibnu Abbas sendiri merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri wafat pada tahun 687 Masehi atau 70 Hijriah dalam usia 81 tahun. Baik, sekian pemaparan dari saya. Bila ada yang salah saya mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Adiatna Ramadan, asal Pekanbaru dengan NIM 2251170, jurusan Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan nilai ilmu dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan sebagai landasan peradaban umat Islam, seperti perkembangan zaman di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, pendidikan dan nilai-nilai keislaman menjadi kebutuhan dasar yang keberadaannya tidak bisa dinegosiasikan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran merupakan proses penerapan nilai-nilai agama, moral, etika, dan estetika yang ditanamkan melalui pendidikan dalam upaya mengembangkan kecerdasan spiritual, kepribadian, karakter, dan akhlak mulia. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Surat Al-Alaq 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dan proses pembangunan umat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti, luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.
Sekian dari saya, Zaki Aditya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.